Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dimanapun berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di channel YouTube ini. Insya Allah apa yang disampaikan manfaat berkah untuk kita semuanya. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan bahwa tujuan dari dibuatnya akun YouTube ini semata-mata ingin membagi kebaikan, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, pengajian-pengajian dan pembelajaran-pembelajaran lainnya yang insya Allah semuanya itu bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Pertama, di kajian perdana yang kami buat ini, insya Allah yang akan kami bahas yaitu tentang kajian kitab yang fokus pembahasannya itu terkait dengan fondasi-fondasi ataupun pokok-pokok agama yang dalam bahasa Arabnya dikenal dengan arkanuddin, yaitu rukun-rukun agama. Kita sebagai umat Islam pastinya untuk membangun bangunan Islam, sebagaimana kita membangun bangunan rumah, itu harus dimulai dari fondasinya terlebih dahulu, dengan pokok-pokoknya dulu. Ketika pokok-pokoknya sudah kuat dan mapan, maka setelah itu bangunan akan mudah dan akan tetap tegap dan permanen setelah kita membangun fondasi-fondasi tersebut. Begitu pula dengan bangunan agama Islam kita. Apabila fondasinya kurang kuat, pengetahuan kita terkait pokok-pokok agama ini kurang, maka dikhawatirkan bangunan keislaman kita itu juga akan rapuh. Sehingga sebelum kita berbicara terlalu banyak tentang kajian-kajian Islam pada umumnya, pembahasan-pembahasan yang mendalam terkait agama Islam, marilah kita memulai pengajian kita ini dengan pokok-pokok ataupun fondasi-fondasi dalam agama Islam. Dan pondasi-pondasi serta pokok-pokok dari agama Islam ini banyak sekali para ulama kita, hafidhahumullah wa rahimahumullah, yang telah membahas terkait pembahasan arkanuddin ataupun rukun-rukun agama ini. Akan tetapi kami melihat ada satu kitab yang dikarang oleh ulama masa kini, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dan beliau ini alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, dan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu menikmati setiap detik dari kehidupan beliau, dari keberkahan ilmu yang beliau berikan kepada kita semuanya. Yang beliau mengarang kitab di sini namanya Syarah Hadis Jibril, yaitu penjelasan tentang hadis Jibril, atau yang disebut dengan Hidayatut Talibin fi Muhimmatid Din. Hidayah, petunjuk bagi para penuntut ilmu untuk memahami hal-hal yang mendasar, yang penting di dalam agama. Nah, ini ada kitabnya, bebas, silahkan bagi yang ingin mendalami dari teksnya, silahkan beli kitab ini. Ini insya Allah di Indonesia dijual dimanapun, di toko-toko buku Islam yang ada Arabnya, insya Allah ada ini. Dan kalau misalnya tidak bisa untuk membelinya, silahkan di-download juga, dicatat ini Syarah Hadis Jibril atau Hidayatul Talibin fi Muhimmatid Din. Ini insya Allah ada juga di
internet. Jadi bisa di-download PDF-nya dan bisa menyimak. Dan kalaupun tidak mau baca di buku ataupun lewat PDF, hanya ingin menyimak, silahkan. Insya Allah kami akan berusaha untuk menjelaskan isi kitab ini yang insya Allah ini akan menguatkan pondasi agama kita, yaitu agama Islam. Dan siapapun yang ingin mendalami agama Islam, maka sangat-sangat dianjurkan untuk memulai dengan pondasi-pondasi Islam yang terangkum di dalam kitab ini. Taib, dengan berharap keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai pembacaan kitab yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kitab ini melalui penulis, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, dan ilmu-ilmunya, wa bi'ulumi sairis salihin, dan ilmu-ilmu para kaum salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita buka insyaallah pembahasan yang ada di dalam muqaddimah. Tapi sebelumnya ya mungkin kita sedikit menjelaskan bahwa Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid ini adalah termasuk ulama dan dzurriyyah ataupun keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari sifat-sifat yang kita dapatkan dari kitab-kitab ataupun dari cerita para orang-orang saleh dan para ulama, bahwa beliau ini adalah seorang alim yang zuhud, yang sangat luar biasa. Jadi dalam ilmu dan amal itu sangat luar biasa, dalam akhlaknya juga sangat luar biasa, berbicara tentang ibadahnya juga sangat luar biasa. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di Jakarta atau di Indonesia, ya tepatnya kalau dulu itu di daerah Bogor beliau. Jadi di Jakarta Bogor itu dulu satu zaman beliau. Itu beliau ini sempat belajar kepada para ulama, ya termasuk kepada Habib Alwi Al-Haddad yang sahib Bogor. Kemudian beliau itu menuntut ilmu ke Hadramaut. Nah, di Hadramaut beliau menghabiskan waktunya di dalam menuntut ilmu, tidak ada yang lain, pokoknya menuntut ilmu. Setelah beliau sudah mumpuni di dalam ilmunya, beliau itu diizinkan untuk mengajar di beberapa kota di Hadramaut. Kemudian beliau menikah. Setelah itu beliau mendapatkan tawaran untuk mengajar di Ribat Al-Jifri yang berada di kota Madinah, dan beliau sangat senang. Karena kenapa? Karena beliau bisa bersama-sama Nabi Muhammad SAW, ya, fi hadratir Rasul SAW. Beliau biasa setiap hari ziarah Rasulullah SAW, dan itu adalah sebuah kenikmatan bagi beliau. Dan beliau banyak sekali karangan kitabnya, termasuk ulama yang produktif. Banyak sekali kitab-kitabnya, ya termasuk yang ada di hadapan kita ini termasuk karangan beliau. Beliau dalam masalah fikih, dalam masalah tasawuf, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya sudah terbukti, ya melalui karangan-karangan beliau ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, dan insya Allah kita bisa mengikuti beliau dalam segala aspeknya, dalam masalah ilmu, amal, akhlak, ibadah, dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairis salihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa as'alullaha subhanahu al-fathal mubin wa kamal al-yaqin wa tamkin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Baik, pada pembahasan
dari muqaddimah ini, beliau sebagaimana para ulama-ulama yang lainnya memulai kitabnya dengan bertahmid kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya sudah didahului dengan basmalah, kemudian tahmid, kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para nabi dan rasul, begitu juga kepada sanak keluarga Nabi Muhammad SAW beserta keturunannya dan para sahabat Nabi Muhammad dan seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjadi menarik beberapa hal, yaitu kenapa para ulama itu terdorong untuk memulai kitab mereka dengan basmalah, hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan ada hadis yang mungkin dari tingkat keabsahannya ataupun kesahihannya memang ada khilaf di dalamnya, akan tetapi hadis tersebut diamalkan, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u bismillahi la yubda'u fihi bismillahi fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajdam. Ya, ada 3 riwayat. Intinya semua urusan ataupun perkara yang syariat memiliki perhatian tentang urusan tersebut, kemudian tidak dimulai dengan bismillah, maka urusan tersebut itu kurang berkahnya, qalilul barakah. Nah, begitu juga dalam riwayat lain disebutkan alhamdulillah. Di riwayat lain disebutkan bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semua ini tujuannya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui basmalah, begitu juga dengan hamdalah, begitu juga dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini semuanya ada dasarnya. Dan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid, nah, ini mengikuti para aslafun salihun dalam tradisi mereka ketika menulis kitab. Kemudian beliau di sini mendatangkan hadis sebagai dorongan untuk kita semuanya agar lebih giat, lebih rajin, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, yaitu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya, atau Allah Subhanahu wa taala menghendaki baginya kebaikan, maka niscaya dia akan dimudahkan, akan diberikan taufik untuk menuntut ilmu, untuk memahami agama. Maka selama orang diberikan kemudahan untuk belajar, diberikan kemudahan untuk mengajar, diberikan kemudahan untuk beramal, maka ketahuilah dia sedang berada di dalam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya. Jadi ini penyemangat untuk kita semuanya. Jadi di dalam kitab yang lain beliau menyampaikan dalam Minhajus Sawi bahwa setiap kebahagiaan, setiap kebaikan itu diawali dengan ilmu. Maka kalau kita berilmu, insya Allah kita selalu di dalam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Dan ini tidak terpaku kepada orang-orang alim saja, artinya orang-orang yang menguasai ilmu agama dengan mendalam, bukan. Akan tetapi ketika dia mengetahui hal-hal yang wajib dan sedikit dari hal-hal yang sunnah, maka itu insya Allah sudah menjadikannya termasuk di dalam golongan hadis ini, yaitu orang-orang yang di dalam kebaikan. Taib. Kemudian beliau melanjutkan, fahadhihi risalatun mukhtasaratun tashtamilu 'ala al-wajibat ad-diniyah min 'ulumil Islam wal iman wal ihsan al-madhkurati fi hadits Jibril alaihi salam, wa huwa ma rawahu Muslim fi sahih an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mimma yalzamul mukallaf ma'rifatuha wa ta'udu alaihi thamaratuha. Jadi di dalam hadis ini atau di dalam kitab ini dia membahas rukun-rukun agama atau pondasi-pondasi agama yang sudah kita jelaskan,
yang merupakan intisari dari hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril yang menjelaskan kepada kita, yang insya Allah kita akan baca di pertemuan selanjutnya dan kita akan jelaskan. Jadi di dalam hadis Jibril itu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf, seorang yang sudah akil, yang balik, yang waras, yang dewasa, maka wajib untuk mengetahui hal-hal tersebut. Dan apabila dia mengetahui hal-hal tersebut, dia akan mendapatkan manfaat dan faedah dari pengetahuannya itu. Itu berupa kokohnya bangunan Islamnya dalam dirinya. Wa qad kana sayyiduna al-imam Syekhul Islam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu yaqul nawaddu an nashraha fi risalatin jami'atin hadits Jibril hina atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa indahu ashabuhu faqala ba'da khurujihi hadha Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum intaha bima'na. Beliau di sini bisa dikatakan ini menukil dari perkataan Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang sudah kita tahu, yang sangat masyhur dengan Ratibul Haddadnya, kemudian juga dengan kitab An-Nasaih Diniyah yang di setiap penjuru Indonesia ini dibacakan ini kitab. Beliau ini adalah termasuk tokoh besar dari Sadah Bani Alawi. Beliau pernah menyampaikan bahwa beliau memiliki keinginan untuk menulis syarah ataupun penjelasan dari hadis Jibril. Jadi hadis Jibril ini mau dijelaskan dalam buku kecil yang dimana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi menjelma menjadi manusia, kemudian Nabi bersama para sahabatnya setelah dialog terjadi antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita akan baca hadisnya di pertemuan selanjutnya. Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Jibril ini datang. Jadi orang itu adalah Jibril, dia itu datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi agama itu intinya diringkas di dalam 3 hal, yaitu pertama Islam yang memiliki rukun-rukun, kemudian iman juga sama memiliki rukun-rukun, dan yang terakhir adalah ihsan yang memiliki rukun-rukun, yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian beliau melanjutkan, faj'alna qawlahu kal isyarah bil idni fi jam'i ma balagha ilaihi ilmuna al-qasir wa fahmuna al-fatir mimma huwa kasyarhi lima ishtamala alaihi al-hadits al-madhkur wa nas'alullaha an yashraha lana as-sudur wa yassir lana al-umur innahu azizun ghafur halimun syakur. Beliau mengatakan kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini adalah isyarat memberikan izin kepada para penerusnya bagi siapa yang ingin mensyarah kitab, mensyarah dari hadis Jibril ini, maka ini adalah sangat luar biasa. Artinya beliau ini ingin mewujudkan apa yang diinginkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan menyampaikan bahwa ilmunya ini terbatas dan juga pemahamannya terhadap hadis ini juga terbatas. Dan ini adalah thariqah, adalah tradisi para ulama kita. Bagaimana mereka walaupun ilmunya sudah setinggi langit, seluas lautan, akan tetapi mereka tetap rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau sombong karena ilmu yang mereka miliki, karena pemahaman yang mereka miliki. Inilah yang harus kita contoh dari para ulama kita, yang mana di dalam syarah tersebut itu akan membahas tentang hadis-hadis ataupun rukun-rukun yang ada di dalam hadis Jibril. Kemudian beliau menutupnya dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita dan mengisinya dengan kebahagiaan, memudahkan segala urusan kita, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan maghfirah, inayah,
dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.